putus asa ada di 11 bulan. Saya ngerasa saya udah capek, saya udah lelah, otak saya udah mentok. Saya nggak tahu harus gimana nih biar obat masuk ke dalam tubuh saya. Dokter bilang kita nggak bisa bantu. Alasannya kamar penuh, kemudian oksigen semua dipakai. Mau nggak mau kita cepat-cepat bawa lagi Mbak ke rumah sakit yang bisa menerimanya. Nah, setengah perjalanan pasien itu memang sudah nggak kuat Mbak, karena memang dia oksigennya memang nggak ada. Dan akhirnya meninggal. Kuman TB ini, Mycobacterium tuberculosis ini bisa menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Jadi bisa menyerang siapa saja karena ditularkan lewat udara. Hampir 2 tahun Sarina Damayanti harus berjuang melawan tuberkulosis. Jalan hidup wanita 25 tahun ini berubah setelah bakteri Mycobacterium tuberculosis bersarang di tubuhnya. Sakit yang saya rasain itu macam-macam, tapi itu berfase sih. Pertama obat masuk itu awal saya pengobatan, pusing, mual yang kencang banget, 8 kali kamar mandi lah bolak-balik ya kan. Terus badan gemeteran, stabil di situ, masuk ke 4 bulan, saya bed rest total, nggak bisa jalan, lumpuh, nggak bisa beraktivitas lah. Kamar mandi juga ya digendong ya kan. Terakhir sih selebihnya ya efek-efek kecil sih, kayak telinga berdengung, ya kan, mata burem, sendi-sendi aja. Efek lebihnya itu motorik ya. Motorik saya otomatis keganggu. Tuberkulosis membuat Sarina harus kehilangan pekerjaan dan tidak dapat melanjutkan pendidikan keperawatan yang sedang ia jalani. Sarina tertular penyakit TBC dari rekan kerjanya. Interaksi yang sering dengan sang rekan kerja membuat ia ikut terinfeksi penyakit TBC. Serangkaian pengobatan harus diikuti oleh Sarina. Untuk sembuh dari sakit yang ia derita, Sarina harus minum hingga 12 butir obat per hari. Penyakit TBC yang Sarina derita kian parah. Sarina divonis menderita tuberkulosis MDR atau multi-drug resistance. Ini berarti perjuangan Sarina untuk sembuh harus dijalani dengan lebih panjang. Putus asa ada di 11 bulan. Saya ngerasa saya udah capek, saya udah lelah, otak saya udah mentok. Saya nggak tahu harus gimana nih biar obat masuk ke dalam tubuh saya kan. Sempat putus, tapi diputusnya itu bukan karena nggak mau minum obat, tapi karena alergi sama obat yang merah itu, yang OAT itu. Kita nggak mau dong mati sia-sia cuma gara-gara si kuman ya kan. Masih banyak hidup kita yang lebih baik ya kan. Penyakit tuberkulosis masih menjadi ancaman sejumlah negara di dunia. Beberapa negara hingga kini masih terus memerangi penyakit TBC, salah satunya Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun dari World Health Organization atau WHO, Indonesia menduduki peringkat ketiga kasus tuberkulosis tertinggi di dunia pada tahun 2018 setelah India dan Tiongkok. Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang berada di udara. Kuman tuberkulosis kemudian berdiam di paru-paru dan dapat berkembang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang belakang, ginjal, bahkan otak. Tuberkulosis menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Dalam satu hari, lebih dari 3.000 orang meninggal akibat tuberkulosis. Kalau orang lain ini sistem imunitasnya bagus, maka mungkin kuman itu bisa dikendalikan sehingga walaupun ada kuman TB di dalam tubuhnya, tapi tidak jadi sakit. Ini yang kita sebut dengan TB laten. Yang suatu ketika mungkin menjadi sakit TB kalau sistem imunnya mengalami penurunan. Jadi kalau mungkin dia bekerja banyak, lupa menjaga makannya, lupa menjaga nutrisi. Nah, ini ada kemungkinan kuman yang sudah ada beraktivitas untuk menimbulkan penyakit. Kuman TB ini, Mycobacterium tuberculosis ini bisa menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Jadi bisa menyerang siapa saja karena ditularkan lewat udara. Saat ini dunia termasuk Indonesia sedang dihadapkan pada pandemi yang berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Di tengah wabah COVID-19 yang melanda, orang dengan penyakit TBC bisa kian parah keadaannya jika terjangkit virus corona. TBC kan selain daripada droplet, dia bisa airborne. Itu lebih berbahaya dibandingkan sebenarnya COVID. COVID-19 kan droplet, akut ya, dia wabah. Dia berpotensi wabah kalau COVID. Tapi kalau tuberkulosis kan dia infeksinya kronik. Jadi dengan dia sudah ada penyakitnya, maka dia kalau misalnya dia TBC terus kena COVID, ya tentu akan lebih cepat dropnya dibandingkan kalau orang yang sehat. Penyakit TBC menular melalui udara atau percikan dahak saat pasien batuk, bersin, berbicara, ataupun meludah. Gejala terjangkit TBC yakni batuk lebih dari 3 minggu, keringat pada malam hari tanpa ada aktivitas yang berat, mudah lelah, serta berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Penyakit ini bisa menular ke 10 hingga 15 orang dan rentan berkembang di lingkungan kumuh, lembab, dan tidak sehat. Kedisiplinan dan komitmen dalam jalani pengobatan pasien tuberkulosis menjadi faktor penentu kesembuhan. Jika putus berobat, tidak saja bisa menular, bakteri pada pasien bisa resisten. Bakteri menjadi kebal obat dan makin sulit disembuhkan. Tuberkulosis resisten obat dikenal juga dengan istilah MDR atau multi-drug resistance, di mana kuman TB menjadi lebih kuat dan tidak dapat diobati dengan obat di tahap awal, sehingga pasien harus diobati dengan dosis yang lebih tinggi dan memiliki efek samping yang mengganggu kondisi anggota tubuh lainnya. Meski ada pula kasus TBC yang diidap pasien langsung dengan keadaan TBC MDR akibat tertular dari pasien TBC MDR. Menderita tuberkulosis bukanlah akhir kehidupan, sebab penyakit menular ini bisa disembuhkan. Meski untuk menggapai kesembuhan, perjuangan keras harus dilalui penderita, sebab perjuangan juga diwarnai dengan bayang-bayang diskriminasi dan stigma negatif dari masyarakat sekitar hingga petugas medis. Demi bisa sembuh, pasien tuberkulosis harus konsisten menjalani pengobatan dan minum obat sampai tuntas. Binsar Manik adalah salah satu contoh penderita yang berhasil melawan bakteri tuberkulosis yang bersarang di tubuhnya. Tahun 1997 silam di kota Medan, Binsar divonis terjangkit penyakit TBC. Pasca divonis TBC, hari-harinya diisi dengan menjalani pengobatan dan mengonsumsi butir demi butir obat. Bukan hal mudah, putus asa dalam menjalani pengobatan sempat dialami Binsar. Saya batuk darah keluar, nah lalu kemudian dibawa ke rumah sakit untuk ngecek ronsen sama dahak saja. Jadi di situ saya mengetahui bahwa saya terkena TBC. Karena memang saya sudah merasa sehat, lalu kemudian karena ekonomi kami juga agak lemah, saya putuskan saya berhenti, kemudian bekerja. Setelah saya agak sehat, cari pekerjaan, saya lari ke Jakarta. Merantau ke Jakarta kan, tahun 2002. Di 2009 saya terjadi kekambuhan lagi. Nah, TBC itu bukan TBC yang biasa lagi, yang seperti saya minum waktu di Medan, pengobatannya yang merah. Ya, tetapi pengobatannya sudah banyak. Kemudian ada suntik. Selama di 2010 saya mulai pengobatan TB MDR. Pengobatannya banyak, bisa sampai 20-25 butir. Setelah menjalani pengobatan panjang disertai efek obat yang terasa menyakitkan, Binsar akhirnya berhasil sembuh total dari penyakit TBC pada tahun 2012. Saya punya tanggung jawab. Itu yang pertama bagi saya, untuk saya semangat minum obat, bahwa saya punya istri, saya punya anak, punya keluarga yang harus saya bertanggung jawabkan. Lalu kemudian saya berpikir yang kedua adalah, buat apa saya hidup kalau saya menularin nanti? Ya, penularan yang saya alami kan, ini kan bisa menularkan orang lain. Bisa memperbanyak pasien-pasien TBC. Nah, di situ saya melihat bahwa memang saya harus bisa memotivasi diri saya. Didorong rasa ingin bermanfaat untuk para penderita TBC,
Binsar kini bergabung dengan organisasi yang peduli penyakit tuberkulosis bernama Yayasan Pejuang Tangguh Tuberkulosis atau Yayasan PETA. Di sela-sela aktivitasnya mencari nafkah sebagai pengemudi angkutan kota, ia turut ambil peran membantu penderita TBC. Angkot yang dikemudikannya menyimpan banyak kisah. Di tengah beratnya pengobatan yang mesti ia jalani, diskriminasi masih menyelimuti pengobatan bagi penderita tuberkulosis. Kamar penuh menjadi alasan pihak rumah sakit yang kerap ditemui penderita TBC. Nah, sampai di rumah sakit, di ruang pertama, dokter bilang kita nggak bisa bantu. Alasannya kamar penuh, kemudian oksigen semua dipakai. Sama teman saya gotong langsung naikin ke angkot. Harapan kami bisa tertolong lah setelah pindah dari rumah sakit itu ke rumah sakit yang lain. Nah, setengah perjalanan pasien itu memang sudah nggak kuat, Mbak, karena memang dia oksigennya memang nggak ada. Dan akhirnya meninggal. Padahal saya sudah berusaha untuk mempercepat kendaraan ini supaya dia cepat sampai. Tapi akhirnya memang dia meninggal di dalam angkutan saya yang bawa. Negara punya mimpi mengeliminasi penyakit TBC dari republik ini. Namun, pelayanan TBC masih dinilai setengah hati. Dengan masih ditemukannya kasus penderita TBC sulit mengakses layanan pengobatan. Apa kata negara? Maunya saya disanksi dengan adanya nanti kita mau bikin perpres ya, ada peraturan presiden yang bisa nantinya mungkin bisa mengikat ya, artinya mengikat baik petugas maupun juga tentunya saya sih maunya sanksi kepada juga bukan hanya petugas, tentu juga petugas ke pasien. Kalau kamu nggak patuh harusnya ada sanksi dong, karena kamu menyebarkan penyakit gitu. Dalam pengobatan tuberkulosis, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah merekomendasikan strategi Directly Observed Treatment Short Course (DOTS) atau strategi penyembuhan TB jangka pendek dengan pengawasan secara langsung. Setidaknya selama 6 bulan penuh, pasien harus minum 5-28 obat setiap hari. Cara ini dinilai efektif menanggulangi tuberkulosis. Sementara soal pembiayaan layanan pengobatan, negara menjamin pengobatan tuberkulosis gratis. Ya, pengobatan gratis, disediakan obat gratis oleh pemerintah, ya, di semua puskesmas maupun rumah sakit. Meski negara telah menanggung biaya pengobatan TBC, angka kasus TBC tahun demi tahun kian meningkat. Banyaknya pasien yang putus obat ditengarai jadi faktor penyebab angka kasus tuberkulosis masih menjulang, di samping makin intensifnya upaya penemuan kasus. Jadi umumnya pasien-pasien ini putus obat satu karena pada 2 bulan pertama merasa sehat. Jadi dia merasa sembuh. Jadi mesti disampaikan kepada pasien bahwa Anda belum sembuh sempurna, tapi baru ada perbaikan. Masih ada kuman yang harus kita basmi, jadi itu mesti disampaikan. Dan yang penting adalah disampaikan kalau pasien tidak selesai minum obat, kemungkinan untuk terjadi kebal obat itu cukup tinggi. Jadi ini 2 arah nih, pasien harus patuh yang pertama, kedua tenaga kesehatan juga harus memberikan edukasi yang cukup adekuat untuk pasien. Selain obat gratis, keberadaan rumah singgah atau shelter juga jadi kebutuhan bagi pasien TBC, terutama bagi pasien yang rumahnya jauh dari rumah sakit rujukan. Tim Berkas Kompas mendatangi rumah singgah milik Yayasan PETA di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Rumah singgah ini berlokasi tidak jauh dari Rumah Sakit Persahabatan, sering dihuni oleh pasien TBC dari luar daerah. Rumah Sakit Persahabatan merupakan salah satu rumah sakit rujukan penanganan penyakit TBC. Karena aksesnya dekat, ya kan, aksesnya lebih dekat daripada dari rumah, karena sangat membantu. Makanya saya bersyukur. Kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat TBC jadi faktor penentu kesembuhan. Dukungan dari keluarga juga tak kalah penting dalam mewujudkan kesembuhan pasien. Gerakan pengurangan atau eliminasi TBC untuk ke 2030.
Gerakan ini harus terus, konsisten, masif, sehingga pengurangan sesuai target itu betul-betul bisa kita laksanakan. Karena apapun, negara kita masih banyak yang terkena TBC. Tetapi penyuluhan dalam rangka pencegahan itu penting. Tetapi yang sudah terkena harus segera temukan, obati sampai sembuh. Karena ini bisa sembuh, TBC itu bisa sembuh. Negara menargetkan pada 2030 Indonesia bisa mengeliminasi penyakit TBC. Sejumlah tahapan menuju program eliminasi tuberkulosis terus dilakukan negara. Mulai dari menemukan kasus sedini mungkin, menurunkan kasus melalui pengobatan, hingga menurunkan angka kematian akibat TBC. Memang kita harus proaktif untuk cari sebanyak-banyaknya penderita supaya ditemukan, obati sampai sembuh. Itu mimpinya kita yang harus, dan itu harus target kita. Targetnya kita harus temukan tiap tahun sekian. Kita punya slogan yang namanya temukan, obati sampai sembuh. Temukan ini harusnya ketemunya banyak kan. Tapi sekalipun tidak kita ketemukan, tetapi harus kita obati. Obati ini harus standar, harus sesuai dengan tata laksana. 2030 itu masih 10 tahun lagi ya. Artinya seyogianya dengan upaya keras bersama, dengan ditingkatkannya upaya kita bersama, pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait, seyogianya bisa kita capai sasaran tersebut. Tapi memang harus ada ekstra, upaya ekstra, upaya lebih, kerjasama yang lebih ketat, upaya-upaya deteksi dan juga pengobatan yang lebih masuk ke pelosok-pelosok daerah di seluruh Indonesia. Memberangus penyakit TBC ditargetkan negara bisa terrealisasi pada 10 tahun mendatang. Sayang, tahun demi tahun, jumlah penderita yang terinfeksi TBC justru terus meningkat. Setidaknya ada sekitar 845.000 orang yang terinfeksi TBC setiap tahunnya. Pemerintah sebenarnya sudah menyediakan 10.000, dari 10.000 puskesmas itu hampir 99% bisa diobati di puskesmas yang sensitif. Kemudian pemerintah juga sudah menyediakan untuk TB yang resisten. TB yang resisten obat ini sedikit agak berbeda dengan TB yang sensitif. Yang satu adalah obatnya, kedua yang resisten ini tentu pengawasannya lebih ketat. Jadi itu juga disediakan 360 rumah sakit ataupun juga balai yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani resisten obat. TB resisten obat pun bisa dilayani di puskesmas. Jadi itu artinya itulah upaya pemerintah, sudah menyediakan layanannya, sudah menyediakan juga obatnya. Gratis ya. Negara berusaha menemukan kasus TBC sedini mungkin agar penyebaran penyakit tuberkulosis bisa ditekan secara maksimal. Meski begitu, masyarakat juga dituntut untuk menjalani pola hidup sehat dan menjaga lingkungan tempat tinggal senantiasa bersih. Kalau ada gejala batuk yang lama hilang timbul, maka segeralah memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat, karena ada kemungkinan Anda adalah pasien TB. Itu segera memeriksakan diri, jangan tunggu sampai batuk darah. Ya, kalau sudah batuk darah biasanya sudah lanjut penyakitnya. Jadi intinya batuk yang lama hilang timbul, ya segera periksakan diri. Bila Anda sudah terdiagnosis dan memang masih batuk-batuk, itu salah satu menjaga agar tidak menular adalah memakai masker atau menjalankan etika batuk yang benar, supaya droplet yang dikeluarkan itu tidak langsung ke udara bebas. Kemudian juga semua masyarakat agar menjaga imunitas tubuhnya dengan hidup sehat, ya, makan cukup, istirahat cukup, olahraga cukup, dan jangan merokok. Waktu pengobatan yang panjang dan harus mengonsumsi banyak obat tentu memberatkan penderita. Dukungan dari keluarga sejatinya mampu memacu semangat penderita kala putus asa, sehingga penderita TBC tetap konsisten dalam menjalani proses penyembuhan.
Iya, nampaknya yang 2 bulan 3 bulan tuh paling lagi parah-parahnya, yang lagi kita gotong-gotong mulu, mau ke rumah sakit kita gotong, dia udah pasrah aja udah. Tanyain aja udah nggak nyautin, mulai kan minder, nggak mau keluar, nggak mau ngapa udah pokoknya. Timbang turun aja di longok teman, udah nggak mau. Minum obat kita awasin, di rumah sakit kita tungguin minumin obat. Dan saya bujukin, nggak boleh begitu, namanya lagi kena sakit, yang sabar, pasti nanti sembuh. Kata saya, berdoa aja tiap hari. Yang paling utama tentunya kepedulian dari masyarakat di sekitar, ya kan? Satu, bahwa mereka ini tidak ditinggalkan. Satu itu dari segi kitanya sebagai publik ya, sebagai masyarakat. Jangan sampai saudara-saudara kita yang terkena ini merasa ditinggalkan sehingga mereka merasa terpencil dan lebih menjauh, memencilkan diri dan akhirnya malah menggagalkan upaya mengobati. Kan gitu. Perlu dilakukan sosialisasi terus, perlu dilakukan pendeteksian terus oleh kita semua yang bermitra ini. 24 Maret, dunia memperingati Hari Tuberkulosis. Peringatan yang ditujukan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang ancaman penyakit tuberkulosis, termasuk mengingatkan kembali langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengurangi penyebaran TBC. Indonesia bebas TBC bukan hal yang mustahil. Mereka yang terjangkit bakteri tuberkulosis bisa sembuh jika disiplin dalam menjalani pengobatan. Meski begitu, penyakit menular ini tetap harus diwaspadai, sebab tuberkulosis bisa menyerang siapa saja dan kapan saja. Harapannya satu buat diri saya itu, saya ingin sembuh. Setelah sembuh ya, hidup sehat, hidup bersih, ya kan? Nggak boleh bergadang, jauhi asap-asap rokok. Si penderita ini nggak usah putus obat, semangat aja. Jangan ngerasa kalau penyakit ini adalah penyakit yang menghancurkan hidupnya.